Terima kasih Pak Erwin. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semuanya. Malam, Mbak. Kalau ini orang Katolik ditanya tentang perjanjian baru, ini umumnya orang Katolik akrab dengan isi perjanjian baru, tetapi tidak semua. Kalau bicara tentang Injil, ya orang Katolik paling senang, paling sering mendengarkan isi Injil. Tapi kalau sudah bicara tentang surat-surat yang ada di dalam perjanjian baru, walaupun sering mendengarkannya di dalam perayaan Ekaristi, tapi banyak orang Katolik seolah-olah tidak pernah mendengar surat-surat yang ada di perjanjian baru. Baik, saya belum pernah berjumpa dengan Bapak Ibu secara langsung, tapi boleh dah kita lihat ya. Kalau Bapak Ibu diminta, tolong sebutkan 10 ayat yang Bapak Ibu ingat dari bacaan kedua Ekaristi hari Minggu yang umumnya dari surat-surat. 10 ayat saja atau 10 kalimat saja dari ucapan yang tertulis dalam surat-surat di Perjanjian Baru yang setiap minggu dibacakan. Di antara kita umumnya akan sanggup nggak menyebut 10 kalimat atau 10 ayat itu? Ya udah, 5 ada. Nanti ujung-ujungnya yang diingat apa? Saudara-saudara, itu ya. Kalau baca surat-surat kan awalnya itu kan, saudara-saudara. Nah itu yang paling diingat. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak ingat loh ya. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak mengerti. Tapi seringkali bisa jadi tidak tahu kalau itu dari surat. Ambil contoh ya. Bapak Ibu sekarang minta tolong membuka 1 Korintus bab 11. 1 Korintus bab 11. Sudah ketemu? Coba lihat ayat 26. Kayaknya Bapak Ibu hafal dah. 1 Korintus bab 11 ayat 26. Kayaknya hafal ya? Hafal Mbak, enggak? setiap kali kamu makan Ekaristi. roti ini, iya, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Iya, hafal kan? Tapi saya itu tadi cuman enggak baru ini tahu kalau itu ternyata dari 1 Korintus bab 11 ayat 26. Itu yang banyak terjadi. Nah, begini, dalam kenyataan Bapak Ibu nggak bisa dipungkiri umat Katolik jarang belajar tentang surat Paulus, sehingga walaupun dibacakan di hari Minggu, seringkali umat tidak mengingat. Kemudian, kalau pakai bahasa yang jahat ya, Bapak Ibu sudah entah berapa kali kan ikut misa, sudah entah berapa kali mengikuti homili kan. Nah, pertanyaannya begini, lebih sering mana dijadikan materi homili? Bacaan pertama, bacaan kedua, atau Injil? Saya bicara hari Minggu saja. Injil. 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 Ya. Injil. Bacaan yang kedua, pernah nggak mendengar dijadikan khusus bahan homili atau diutamakan untuk jadi bahan homili? Tidak. Garam. Kalau dijadikan bahan utama homili, jangan-jangan Bapak Ibu akan mengingatnya. Tapi seringkali hanya disebut, ya, saya tidak akan bicara tentang kesalahan ini dan itu, bukan. Karena nggak mungkin Bapak Ibu mengharapkan homili yang hanya berapa? 30 menit. 10 menit.
belas 10, 7 sampai 15 menit lalu berharap bisa mengerti semua tentang isi Alkitab. Enggak. Jadi kita memang perlu Bapak Ibu belajar tentang apa yang tertulis di dalam Perjanjian Baru juga. Kemudian begini, orang Katolik banyak yang belajar kitab Wahyu. Tapi kemudian pertanyaan jahat, waktu itu kenapa kok belajar kitab Wahyu? Karena orang pada ngomong akhir zaman, atau karena memang mau tahu isi kitab Wahyu? Ngomongin akhir zaman. Akhir zaman. Pengen tahu soal akhir zaman. Pengen tahu soal akhir zaman. Iya. Padahal kalau kita Karena belajar dibilang susah. sungguh-sungguh ya, padahal kalau kita belajar sungguh-sungguh tentang kitab Wahyu, maka yang utama untuk dipelajari itu bukan soal akhir zamannya. Karena kitab Wahyu itu bukan kitab ramalan tentang akhir zaman, tetapi kitab Wahyu itu kitab hiburan, penghiburan untuk jemaat yang mengalami penganiayaan. Yang membaca kitab Wahyu pertama kali dulu itu orang-orang yang ketakutan, mengalami kekhawatiran, ketakutan karena bisa jadi malam ini giliran kita untuk ditangkap dan dibunuh. Waktu itu kita belajar kitab Wahyu di ruangan ber-AC, makan snacknya, minumnya juga enak gitu ya. Enggak ada kekhawatiran sama sekali seperti yang dialami jemaat yang membaca kitab Wahyu. Tapi Bapak Ibu, kalau membaca Injil, sekali lagi orang Katolik itu bisa dikatakan nomor 1. Bisa jadi nggak ngerti ini dari Injil apa, tapi isinya tahu, hafal. Kenapa kok begitu? Ini bukan soal salah dan tidak salah, bukan itu. Tetapi begini, di dalam gereja Katolik, Injil, 4 Injil ya, itu adalah yang utama dari seluruh perjanjian baru, bahkan yang utama dari seluruh Alkitab. Selama Bapak Ibu mengikuti misa dari pertama kali misa sampai sekarang, pernah nggak ada misa itu tanpa Injil? nggak pernah. Nggak Nah. pernah. Nggak ada. Jadi untuk gereja Katolik, Injil itu yang utama yang tiap hari dibacakan. Ya, karena memang Injil itu yang utama di dalam gereja Katolik. Tetapi jangan pernah menyangka bahwa semua orang yang mengaku sebagai anggota gereja, tapi bukan Katolik, itu memandang Injil sebagai yang utama. Enggak. Yang lain memandang surat Paulus, tetapi tidak semua. Roma dan Galatia itu yang utama. Tapi Roma dan Galatianya pun bukan seluruh surat yang diutamakan. Hanya beberapa ayat yang berkaitan dengan pembenaran oleh iman. Tetapi kalau di dalam gereja Katolik, kita bisa mengatakan Bapak Ibu, kalau kita mengikuti kalender hari ini sepanjang tahun, 3 tahun, itu sebagian besar dari perjanjian baru dibacakan. Tapi sekali lagi, tidak semua mendapatkan porsi yang sama ya. Injil itu yang utama, dan kemudian yang lain itu bisa dikatakan yang kedua gitu ya, sekunder. Bukan berarti tidak penting ya, tetapi memang dari seluruh Alkitab itu yang diutamakan adalah Injil. Dan kalau kita belajar dari orang-orang Yahudi, sama dari seluruh kitab yang dipercaya sebagai kitab suci oleh orang Yahudi, Taurat itu yang utama. Setiap orang Yahudi wajibnya baca Taurat. Dan yang terus dibacakan itu Taurat. Nah, malam ini Bapak Ibu kita lihat lebih dulu ya daftar kitab yang ada di Perjanjian Baru, dan Bapak Ibu silahkan membuka daftar isi Perjanjian Barunya. Silahkan buka daftar isi
Perjanjian Baru. Jadi lihat daftar kitab yang termasuk dalam Perjanjian Baru ya. Kalau 4 Injil ya sudah pasti ingat. Ada 4. Lalu setelah Injil ada Kisah Para Rasul kan. Kisah Para Rasul. Nah berikutnya tolong dihitung suratnya ada berapa. Galatia, Efesus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, Terus 21. 22. Timotius, ayo. 21 Timotius, apa 1 dan 22? 2, 21. Timotius, 21. Jadi Galatia, kemudian 22. Efesus, Filipi, Kolose, 21 ya. 21. 21 apa 22? 22 Romo. Ayo masih ada yang 22. 21. 3, 4, 5, 6, 7. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Nah setelah surat lihat ada wahyu. Wahyu. Ya. Ada wahyu. Kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan lihat surat yang ada nama Paulusnya. Surat yang pakai nama Paulus. Ada berapa? Yang pakai nama Paulus. 13. 13 ya. 13. Ya. 13. Kemudian surat yang memakai nama Paulus yang ditujukan kepada jemaat. Kita baca bersama-sama. Roma. Di Roma. Terus Tesalonika, Korintus. Korintus, Galatia, Efesus, Korintus, Galatia, Efesus, Efesus, Filipi, Filipi, Kolose, Kolose, Terus Tesalonika, Tesalonika, Tesalonika Timotius, Titus, Titus, Filemon, yang Ibrani, kepada Ibrani. jemaat. Kan jemaat. jemaat. oh jemaat, Filemon, Galatia, Filemon. 3, 4, Efesus, Jemaat. Filipi, Kolose. Oh, jemaat ya? 7. Tesalonika terakhir. Jemaat sampai Tesalonika aja. Ya, kalau Kan jemaat sampai Roma. 2 Tesalonika. 1, Oh iya 2, iya iya. 3, 4, 5, 6, Dong. 7, 8. Maaf. 8 ya? Kepadanya kan, bukan dari total ya. Mana? Ya kan Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Oh, Galatia, Efesus, Dua Efesus, Efesus, Filipi, Kolose, Kolose, 1 Kolose. Tesalonika, 8 ya? 2 Tesalonika. Berapa? 10. 8. Kecuali 9. 10. Ibrani masuk. Kok bisa hitungnya beda coba? 9. Roma, ada yang hitung cuma 1 gitu ya. 1 Korintus, 2 Korintus, 3, 4 Galatia, 5 Efesus, 6 Filipi, 7 Kolose, Kolose. 8 1 Tesalonika, 7-8 Tesalonika, 9 Tesalonika. Tesalonika. Itu kan? Ibrani. 9. Ya kecuali Ibrani. Jadi Romanya kelewat. Tadi Romanya yang kelewat. Iya tadi dibacanya Korintus Ya. duluan, Romanya kelewat. Kemudian, emang surat Ibrani ada nama Paulusnya? Enggak ada, makanya kecuali Nggak ada. kalau Kemudian yang kepada pribadi, Titus, 1 Timotius, 2 Timotius, Oh, kemudian Timotius, Titus, dan Filemon. Filemon. 4. Jadi jangan sampai salah baca. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Titus. Gitu. Tapi pernah ada yang salah baca atau dengar orang salah baca? Pernah. Malah ada lagi bacaan Ya, diambil pernah. dari Injil Salah. Titus gitu coba. belum. Gua nggak bingung dengarnya. Diakon aja kadang salah. Titus anaknya Paulus. Nggak hafal. Kemudian berikutnya ya, surat Ibrani kita lewati dulu. Lewati dulu ya, nanti
Kemudian Bapak Ibu lihat setelah Ibrani itu Yakobus. ada Yakobus. surat-surat Mm-mm. yang ini menyebut nama penulis ya. Yakobus, lalu 1 Petrus. Petrus, 2 Petrus, Petrus. Yohanes. berikutnya 1 Yohanes. Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, terus ada surat Yudas. Jadi kalau yang surat ini dari Yakobus, kemudian 1, 2 Petrus, 1, 2, 3 Yohanes, dan 1, 2 dan surat Yudas, itu disebutnya surat Katolik. Nah, sekarang begini ya. Kalau Bapak Ibu membaca surat Paulus yang jumlahnya 13 tadi, nama surat itu seringkali dikaitkan dengan penerima surat. Ya. Kita menyebutnya Roma, Tesalonika, gitu kan? Tapi kalau membaca surat-surat Katolik, Bapak Ibu menyebutnya pengirimnya, penulisnya, Yakobus, Petrus, Yakobus, Yohanes, Yudas gitu. Nah, yang agak beda ini surat Ibrani. Nah, kenapa kok berbeda? Awalnya, Bapak Ibu, ini saya kasih tahu rahasia. Bapak Ibu buka surat Ibrani ya. Surat Ibrani bab terakhir. Buka surat Ibrani bab terakhir. Bab 13. Ya, bab 13 ya. Pokoknya bab paling akhir dah, surat Ibrani. Kalau sudah ketemu, kemudian silahkan dibaca ayat 23. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita. Ketahuilah Sampaikanlah saudaramu kepada Timotius, Semua saudara sampaikanlah salam kepada pemimpin-pemimpin. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat Semua segera orang. sesudah ia datang. Aku Masih akan ingat mengajarkan nama Timotius? pengabdian dia. Iya. Timotius. Tadi kan ada surat Paulus kepada Timotius kan? Iya. Bahkan ada 2 kan? Iya. Iya. Nah, awalnya karena ada nama Timotius, orang menyangka bahwa surat ini ditulis oleh Paulus. Awal sekali. Tapi kemudian ketika orang membacanya, langsung diambil kesimpulan nggak mungkin ini dari Paulus. Kenapa? Mengingatnya sederhana saja. Dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus, 13 surat tadi ya, itu tidak pernah Paulus menyebut Yesus itu sebagai imam. Nggak pernah. Tapi di surat Ibrani, Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar, imam agung. Itu kalau kita membaca surat Ibrani, gagasan penting, gagasan utama di dalam surat Ibrani itu adalah Yesus sebagai imam besar yang mempersembahkan diri sebagai kurban. Nah, Paulus nggak pernah nulis surat yang isinya bicara tentang Yesus sebagai imam. Maka kemudian surat Ibrani ditaruh ini sesudah surat Paulus. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu bertugas membaca, jadi jangan salah membaca. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada orang Ibrani, enggak. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, gitu. Membacanya begitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada kitab Wahyu ya. Bentar, Pak. Yang nulis jadi siapa ini? Jawabannya Yohanes. gampang, Pak. Tidak tahu. Yohanes.
Tahu. Kalau ditanya nama, jawabannya akan ketemu. Tidak tahu. Tapi kalau kita kemudian memperhatikan, mempelajari isi dari surat Ibrani, bisa dipastikan penulisnya adalah orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Hanya itu yang bisa dikatakan. Kenapa? Bapak Ibu, dulu orang belum bisa googling, orang juga tidak punya perpustakaan. Kalau ada orang tahu benar-benar tentang struktur bait Allah, tentang tradisi para imam, maka kemungkinan besar dia adalah orang Yahudi dan orang yang punya peran penting di dalam ini, ibadat Israel. Ibadat yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi hanya itu yang bisa dikatakan tentang penulis surat Ibrani, ya. Atau begini Bapak Ibu, tolong membuka Kisah Para Rasul dulu ya. Tolong buka Kisah Para Rasul bab 6. Kisah bab 6. 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Ya, lihat ayat 7. Firman Allah makin tersebar. Ya. Terus selesaikan Ibu. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Belum selesai. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, kalau membaca ayat ini tekanannya di mana, Bu? Imam besar. Firman Allah. Menyerahkan diri Firman dan Allah. percaya. Kita kan diskusinya ini tadi tentang apa? Surat Ibrani. Dalam surat Ibrani banyak dibicarakan tentang Yesus sebagai imam, tentang ibadah di bait Allah, tentang ya bait Allahnya. Kok bisa ada orang yang nulis surat Ibrani padahal perpustakaan nggak ada, tapi kok bisa banyak tahu? Maka kemungkinannya jadinya lihat Jumlah imam besar itu menyerahkan diri. jumlah besar imam Menyerahkan diri dan percaya. menjadi pengikut Yesus, menjadi anggota gereja. Jadi ya mereka semua orang Yahudi, para imam punya informasi banyak tentang ini ibadat di bait Allah. Baik, kemudian sekarang Bapak Ibu, kalau orang membaca kitab Wahyu, pernah dengar nggak orang baca kitab Wahyu malah takut? Iya sih, Ya, takut. Kalau orang membaca kitab Wahyu malah takut, Bapak Ibu, itu ada yang salah. Yang salah bukan kitab Wahyunya. Yang salah yang bacanya. Kitanya. Kenapa? Kitab ini kitab penghiburan, kok bisa orang bacanya jadi takut? Mana ada orang takut dihibur? Kenapa kok orang membacanya takut? Nah, salah satu yang menyebabkan orang takut membacanya itu adalah karena tidak memahami jenis sastra yang digunakan oleh penulis kitab Wahyu. Tadi kita menemukan itu ada surat 21, jelas surat. Kalau kita membaca Injil, Bapak Ibu, kita menemukan kisah, cerita, pengajaran. Tapi kalau membaca kitab Wahyu, kita menemukan apokalipsis. Nah, ini kata yang asing untuk bagian besar orang. Padahal kalau kita membacanya tanpa memahami apokalipsis, maka itulah yang terjadi. Orang salah memahami dan efeknya adalah takut. Gini, saya pakai bahasa jelek ya.
Bapak Ibu selama ini bermusuhan dengan iblis atau berteman dengan iblis? Musuhan. Musuh. Musuhan lah. Pasti. Masa berteman? Masuk berteman, Kadang saya jadi tapi kadang-kadang ditemani tapi nggak rasa sedang ditemani. Senang ditemenin. Sederhana saja. Bapak Ibu Musuh pernah besar. punya pikiran jelek? Pernah. Nah, Kemudian Pasti. pernah ini sedang mikir jelek, lalu timbul macam-macam pikiran yang lebih jelek lagi gitu. Ada. Pasti, Pak. Nah, itu sedang ngobrol sama iblis itu. Ya, hanya kadang-kadang kita nggak tahu itu kerjaan iblis dan anak buahnya para setan itu. Habis kemudian sekarang begini, kita ngomongin iblis ya. Kemudian berikutnya begini, iblis itu memberikan kekuasaan kepada kaisar pada waktu itu, kepada orang-orang yang menganiaya jemaat. Iblis memberi kuasa kepada penguasa. Lalu penguasa itu menganiaya jemaat. Kemudian banyak anggota jemaat yang mati dibunuh, martir. Nah, kemudian ketika orang-orang yang mengikuti Yesus menyaksikan hal yang seperti itu, jemaat nanya kan, Tuhan, masa karena kami percaya kepadamu kami harus menderita? Tuhan, apakah engkau diam melihat penganiayaan yang dialami umatmu, melihat banyak anggota jemaat dibunuh? Dan Tuhan jawab, tidak. Kamu akan lihat ya, aku akan menghancurkan penguasa yang menganiaya kamu. 1, 2. Aku akan mengalahkan iblis dan memasukkannya ke dalam lautan api. Orang-orang yang sudah menganiaya kamu juga akan aku masukkan ke dalam lautan api. Lalu kamu yang percaya kepadaku sampai mati, aku sudah menyediakan bagi kamu Yerusalem surgawi. Kamu akan tinggal bersama dengan aku. Itu ringkasan kitab Wahyu. Menakutkannya di mana coba? Tinggal di api. Menghibur. Api. Bakalan. Bapak termasuk yang tidak percaya dan menganiaya jemaat kah? Menyenangkan. Ya. Yang setia kepada Tuhan sampai mati, tinggal bersama dengan Tuhan dalam Yerusalem surga. Maka kitab Wahyu itu juga seruan supaya orang setia kepada Tuhan. Kalau ada sekali lagi yang takut, ngeri membaca kitab Wahyu, itu caranya cuma satu, belajar. Bukan membaca lalu bayang-bayangin sendiri, habis itu bingung, lalu nggak ngerti ini sebenarnya apa. Atau begini, sekarang kita buka, Bapak Ibu coba buka kitab Wahyu ya. Ini saya mengajak Bapak Ibu memberikan ya sedikit banyak gambaran-gambaran tentang isi kitab di dalam Perjanjian Baru, singkat sekali untuk ya memberikan gambaran dulu. Sekarang silahkan membuka kitab Wahyu. Kemudian Bapak Ibu silahkan ke bab 2. Wahyu 2. Wahyu bab 2. Bapak Ibu silahkan ke Pergamus. Kepada jemaat di Pergamus. Iya. Kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 13. Aku Aku tahu tahu Aku tahu. di tempat tahta Bilang dia itu di sana di tempat tahta iblis. Engkau tidak menyangka.
Nah, yang Bapak Ibu tolong perhatikan, ada seorang yang bernama Antipas. Antipas, ya. Ya, apa yang terjadi dengan Antipas? Antipas. Saksi. Saksi yang setia Ya, apa yang terjadi dengan dia? dibunuh di hadapan kamu, di Dibunuh. mana iblis diam. Bapak Ibu perhatikan jadinya ya. Di Pergamus itu ada jemaat. Kemudian seorang anggota jemaat yang bernama Antipas itu dibunuh di hadapan jemaat. Nggak mungkin dong tiba-tiba ada orang yang membunuh anggota jemaat. Sebelum-sebelumnya ada penganiayaan, ada gangguan, dan kemudian salah satu soal serius yang dihadapi jemaat adalah ini, anggota jemaat dibunuh di hadapan jemaat. Dan Bapak Ibu perhatikan kata saksiku ya, itu sama dengan martir. Martir itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan saksi. Nah, kemudian Bapak Ibu kita pindah ke bab 6. Pak 6. Ya, Wahyu bab 6. Nama terakhir Ini kalau pertama. belajar kitab Wahyu seluruhnya nanti 1 semester ya. Keenam materai pertama dibuka. Lihat ke meterai yang kelima. Ayat 9 sampai dengan 11. Wahyu 6. Anak domba itu Wahyu bab membuka 6 ayat 9 sampai dengan 11. Ketika Ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di dunia, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jiwa putih. Dan mereka dikatakan Tuhan lagi bagaimana semua kawan-kawan beriman, saudara-saudara mereka yang akan dibunuh seperti ini. Sudah banyak orang mati sebagai martir kan? Sudah banyak yang mati sebagai martir. Iya. Tapi kemudian gini, apa yang dipertanyakan oleh para martir itu kan mewakili pertanyaan anggota jemaat yang teraniaya kan? Tuhan, masa Tuhan diam saja melihat banyak orang yang percaya kepadamu dibunuh dan kami yang masih hidup dalam ketakutan. Nah, Bapak Ibu, jawaban Tuhan ini, Tuhan tidak akan tinggal diam. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke ini bab 20. Bab Ya, bab 20, lihat ayat 10. Manusia lain yang tidak mati. Bab 20, Ibu. Dan iblis yang Dan iblis yang yang menyesatkan mereka menyesatkan mereka dilemparkan Dilempar. ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu, mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, jadi yang akan disiksa selamanya siapa? iblis. Iblis. nabi palsu. Nah, kemudian di situ ada binatang dan nabi palsu. Ya. Itu kelompok yang terlibat dalam penganiayaan jemaat tadi. Ceritanya lebih panjang ya, tapi ini ringkasnya. Jadi Tuhan menjawab, Tuhan tidak akan tinggal diam. Mereka yang bertanggung jawab menganiaya jemaat dan iblis yang menggerakkan para penganiaya itu akan dihukum. Hukumannya adalah nih, api ya. Lautan api. Nah, dan belerang. kemudian berikutnya, lalu orang-orang yang percaya kepada Yesus, bagaimana? Berjubah putih.
Setiap orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu, mulai ke bab 21. Aku melihat langit baru dan bumi Yang baru. baru. Langit, Dan itu langit semua baru. sampai bab 22 ayat 5, itu kebahagiaan abadi yang disediakan untuk orang yang setia kepada Yesus. Bapak Ibu, api yang kekal itu tidak pernah disediakan untuk manusia. Sekarang, Bapak Ibu, buka lagi kitabnya ya. Pokoknya semoga, tapi cuma 5 pertemuan, nggak akan sampai lecek. Kalau terus belajar nanti sampai rusak Alkitabnya nanti. Sekarang Bapak Ibu pindah ke Injil Matius bab 25. Kalau di rumah sendiri buka Alkitabnya pakai ludah nggak apa-apa ya. Tapi nanti lama-kelamaan jadi tebel Alkitabnya kalau kebanyakan bukanya pakai ludah. Matius berapa Pak Seto? Berapa, Pak? Matius bab 5. Udah tebel banyak selisipan. 25. Matius 25. Kitabnya masih lengket, masih baru. Kok masih lengket? Masih baru beli sama Pak Suwarno. Oh iya, ini Bapak Ibu beli ini yang TB, TB2. TB2. Ya. Dipelajari, kalau Bapak Ibu membaca dan menemukan ada kesalahan, ada yang nggak pas, Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada lembaga Alkitab ya, silakan. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah ketemu bab 25, Bab 25. ya, bab 25, lihat ke ayat 41. 41. Ia akan berkata 25. juga kepada Lalu mereka mereka, pun akan menjawab dia, katanya Tuhan. 41. ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bukan gitu. Bukan. Ya, Firman. api yang kekal ya. Api yang kekal itu disediakan untuk siapa? Iblis. Iblis dan malaikat-malaikat. Terus Bapak Ibu ngiri gitu. Atau kasihan iblis, masa sendirian di sana, terus aku temani lah gitu. Oke. Nah, Ya enggak usah juga berpikir, enggak apa-apa lah. Nanti lama-kelamaan kan biasa kalau udah di dalam api gitu. Nggak bisa begitu juga. Lalu membayangkan itu kalau ke teater itu air panas, mula-mula kaki masuk pertama kali kelihatannya panas. Lama-kelamaan biasa saja. Nanti kalau ke neraka juga akan begitu. Nggak bisa berpikir begitu. Api yang kekal itu disediakan untuk iblis dan malaikatnya. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Wahyu, sekali lagi kita menemukan kitab penghiburan. Kamu yang dianiaya, kamu yang mengalami kesulitan karena percaya kepada Tuhan, tetaplah percaya. Kamu mati, enggak masalah. Nanti Tuhan akan menghidupkan kamu dan membawa kamu ke Yerusalem surgawi. Itu kegembiraannya. Dan itu serunya baca kitab Wahyu. Tapi ngomong-ngomong dari tadi kita malah belum membicarakan Injil ya. Bapak Ibu, sekarang kalau membaca Injil, ini ya, di memori kita Bapak Ibu, itu tersimpan banyak informasi tentang Tuhan Yesus yang bersumber dari Injil. Ya, banyak sekali. Karena kemudian yang sering kali terjadi itu hanya sering kita mendengarnya secara lisan, Injil dibacakan, maka kemudian kita tidak melakukan pemilahan. Ini sebenarnya dari Injil mana? Dari keempat Injil, ini informasi yang seperti ini sebenarnya dari Matius, Markus, atau Lukas, atau Yohanes. Gitu ya. Nah, saya ambil contoh. Bapak Ibu, tolong jawab pertanyaan saya apa adanya. Ya, apa adanya. Yang ada di memori Bapak Ibu. Yesus itu tukang kayu atau anak tukang kayu? Anak tukang kayu. Anak tukang kayu. Dua-duanya. Tapi dia juga tukang kayu deh. Sempet. Anak tukang kayu. Sekarang Bapak Ibu tolong buka Injil Markus ya.
bab 6. Pokoknya jangan nyalain saya, Bapak Ibu baca sendiri kok. Markus bab 6. Cepet-cepetan buka Alkitab. Ini Pak Warno, Yesus Pak Warno ditolak mengamati di Bapak Nazaret. Ibu siapa yang paling cepat buka Alkitab, nanti ada hadiahnya. Gitu Pak ya. Iya, Yesus ditolak di Nazaret. Iya, Pak. Adanya Ayat bab 6. Bab 6. Lihat ayat Yesus 3 dah. ditolak. Ya, Yesus tukang kayu. Lihat Bukankah ayat 3. ini tukang kayu, Iya, anak Maria? Bukankah ia Bukan ini ini apa? tukang kayu, Tukang kayu anak Maria, anak Maria, saudara Yakobus. saudara Yakobus. Jadi Yesus Bapak Ibu bilang Yesus anak tukang kayu. Tunggu dulu, jangan jawab dulu. Bapak Ibu mulai tahu Yesus itu anak tukang kayu waktu Bapak Ibu kelas berapa dulu? Bukankah ia ini tukang kayu? TK. Kecil. TK Kakak sudah Maria. tahu. Nah, ada yang tahu dari SD. Sekarang kelas berapa sekarang Bapak Ibu? Kelas 13. Ya, sekarang begini. S3. Bapak Ibu, kita tahu tentang Tuhan Yesus kecil-kecil gitu itu ya. Itu kan waktu kita masih kecil ya. Ya, Dan itu yang terus tersimpan di memori kita sampai sekarang. iya, Bukankah ia ini tukang kayu? betul. Iya, jadi tukang kayu Jadi dia atau anak tukang tukang kayu. kayu? Tukang Bukan kayu. kayu. Yesus bukan tukang anak kayu. Tukang kayu. Masih ada yang nambahin? Dua-duanya benar. Ah, kan juga anak Maria. tukang kayu. Dari mana tahu kalau Yesus itu anak tukang kayu? Karena Yosefnya tukang kayu. Yusufnya Yusuf. tukang Ah, kayu. tukang kayu. Ibu tahu dari mana kalau Pak Yusuf itu tukang kayu? Katanya sih, Pak. Ini dari Alkitab. Jadi Kak Seto. Enggak, saya nggak pernah bilang begitu. Nah, sekarang begini. Info yang Bapak Ibu dengarkan dari kecil itu tidak salah. Karena saya sengaja memilih Injil Markus. Coba Ibu, Bapak buka Matius bab 13. Matius 13 ayat 55. Bukankah ia anak tukang Bukankah kayu? ia ini anak, Bukannya anak tukang ibunya? kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ya, saya tidak bilang Bapak Ibu salah tadi kan. Iya, Tapi ini kan berarti anak Bapak Ibu tukang tahu kayu. ternyata informasi yang ada di memori saya selama ini dari mana? Tukang kayu. Dari Matius. Dari Matius. Matius detail ya. Hmm? Detail Ini Matius. saudaranya, Pak. Saudara Masuk kandung. ingatan. Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas itu saudaranya. Ah, yang itu tunggu dulu. Ini tadi yang kita lihat, kita Anak punya tukang banyak kayu. informasi tentang Tuhan Yesus di memori kita, tapi seringkali kita tidak tahu ini sumbernya dari mana. Gitu ya. Ternyata Ya, betul. bukan dari Markus yang selama ini saya ada di memori saya, ternyata dari Matius. Matius. Nah, kemudian ambil contoh lagi ya. Contoh lagi. Berapa ekor keledai yang terlibat dalam acara masuknya Yesus ke Yerusalem? Satu. Satu. Seekor. Ini kita Bapak Ibu masih di Matius kan ya? Iya. Ya. Ya, kita ke mana ya? Yesus masuk ke Yerusalem bab 21. Matius 21. Matius 21. Pertanyaannya yang terlibat ya, bukan yang ditunggangi Yesus ya, karena nggak mungkin orang menunggang dua keledai sekaligus. Bab 21. Lihat ke ayat 2. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, Dua dan di situ ternyata. kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Dua. Satu apa dua? Dua. Kan keledai itu satu. Ya.
Kan Dan pertanyaannya bawalah yang terlibat bukan yang ditunggangi. Terlibat dua. Ini Kedua. dua. lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya Bawalah pada keduanya kan. Nah, kalau Bapak Ibu membaca yang Markus, baru kita ketemu satu. Coba diperiksa Markus bab 11. Markus bab 11. Markus bab 11. Hmm. Bapak Ibu jangan sedih ketika diminta buka Alkitab ya. nggak apa-apa. Iya, Seru. memang latihannya begini. Belajar ya begini. Ayat berapa, Pak? 2. Tinggal periksa di situ, gampang sudah. Kalau udah ketemu bab 11. 2. Dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Ayat berapa itu, Bu? Ayat Dua. 2. Dua. Markus Bab 11 ayat 11 2. ayat 2. Ayat 11 pasal 2. Bab 11. Keledai Bab muda. 11, 11 ayat Markus 2. bab Ayat 11 2. ayat 2. Betul. Jadi yang Jadi benar yang mana, satu. Pak? Iya, yang benar yang mana Pak Seto? Ya selalu 2 apa kelihatan 1? satu cuman. Kenapa beda-beda ya Pak Seto ya? Maha tuh Pak jadi nak. Ya, kalau saya sih mau satu, mau dua, saya nggak bingung. Terserah. Nanti semuanya ada keterangannya ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami, mengingat itu dulu. Kenapa kok berbeda? Ini jawabannya sederhana saja. Di Injil Matius tadi, Bapak Ibu ketemu kutipan dari kitab Zakaria. Iya atau enggak? Yang di Matius tadi. Kutipan dari kitab Zakaria bab 9 ayat 9 dan 10. Zakaria 9. Ya kan? Ada kutipan kan? Zakaria Yang di 9. Matius. Ada. Zakaria 9. Ya, yang Bapak Ibu buka lagi Injil Matius bab 21 ya. Matius bab 21. Bapak Ibu sekarang lihat ayat 5. Itu kutipan dari kitab Zakaria. Ya. Lihat kutipannya. Kemudian perhatikan Bapak Ibu. Sudah ketemu semuanya? Iya. Kelihatan. Sekarang begini. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ya. Kemudian bawahnya seekor keledai beban yang muda. Seekor keledai beban yang muda itu menurut Markus menjelaskan seekor keledai di baris sebelumnya. Ya. Yang belum pernah ditunggangi orang tadi itu. Itu kan seekor keledai yang muda namanya. Ya. Sedangkan kalau Matius membacanya seekor keledai dan seekor keledai beban yang muda. Maka bawalah keledai itu beserta anaknya. Kan pertanyaannya cuma mengapa kok berbeda kan? Sekarang Bapak Ibu ada di mana sekarang? Matius atau Markus? Matius. Sekarang begini, apa yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus? Apa yang dilakukan Yudas terhadap Yesus? Semua orang Katolik pasti tahu. Mengkhianati. Apa yang dilakukan oleh Yudas untuk atau dalam mengkhianati Yesus? Menjual Yesus. Menjual. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu punya ide dan mengatakan Yudas itu menjual Yesus dari Injil mana? Nah, gitu sekarang pertanyaannya. Bapak Ibu adik masih ada di Matius? Buka dulu Matius ya. Sudah buka dulu Matius. Dan kepada Matius berapa, Pak? 26. 26. Yang 26. mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan waktu itu ia mencari kesempatan baik untuk menyerahkan Yesus. Bab 26, sudah ketemu? Ayat 14. Nah, Bapak Ibu bacanya atau memperhatikan 14 sampai dengan 16.
Mengkhianati, Yudas mengkhianati Nah, Yesus. ayatnya, mengkhianatinya kan Dan sudah pergilah tersebut. Benar, Kemudian perikopnya Dan itu. pergilah seorang Perhatikan, yang bernama bernama Yudas Yudas Iskariot kepada Iskariot, imam-imam kepala. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. ada transaksi di sini. Ada. Iya. ya, Jadi kalau kita 30 mengatakan uang. Yudas itu menjual Yesus, Bapak Ibu ketemunya di Injil Matius ini. Apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia. Ya, ada kalimat itu. Dan Iya. kemudian mereka membayar 30 jelas uang perak. transaksinya. 30 uang perak. Iya. Tapi sekali lagi perhatikan menjualnya ini. Kemudian Bapak Ibu buka yang Injil Markus ya. Bab 11. Kok bab 11? Bukan. Bab 11 itu masuk ke Yerusalem. Bab 14. 14. Nasi Yudas Matius siapa? mengkhianati Yesus. Bukan, pindah ke Markus. Markus. Kan kita membandingkan. Kalau mengatakan Markus. Yudas itu menjual Yesus, Bapak Ibu bukanya Matius. Coba kita periksa di Injil Markus, ada transaksi enggak? Ayat 11. Ada Rencana area Bab membunuh. 11, ya, ayat 10 dan 11. Bacanya 2 ayat. Lalu Khianati. pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Ini Kemudian bisa disebut transaksi atau bukan? belum. Enggak. Kenapa Memberikan. kok bukan? Baru baru berjanji. berjanji Akan memberikan. Bukan soal janji. Akan memberikan. akan memberikan uang kepadanya. Tidak bicara jumlah. Bukan soal jumlah, tetapi lihat. Mencari kesempatan. Ini kan musuh Yesus ya, yang mau bunuh Yesus. Yudas datang kepada mereka, lalu mengatakan akan menyerahkan. Nah, musuh-musuh Yesus kan gembira sekali. Terdorong oleh rasa gembira, mereka janji ngasih uang. Beda dengan Matius tadi kan. Apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia. Mereka membayar. 30 uang perak. 30. Beda kan? Jadi kalau di Injil Markus kita ketemu uang itu diberikan sebagai ungkapan kegembiraan. Bapak Ibu pernah melakukan yang seperti itu? Enggak. Beneran enggak? Pernah lah, Pak. Saya tidak bicara Iya. suap, saya tidak bicara korupsi, enggak. Jualan Bapak Ibu ingat saja, pernah enggak merasa bergembira karena dibantu orang? Pernah. Di situ Bapak Ibu terdorong, tergerak untuk memberikan uang. Pernah. Ya. Itu bukan pengkhianatan, saya tidak ngomongin itu. Tapi orang yang bergembira karena mendapatkan bantuan, pertolongan, entah jahat, entah baik, enggak masalah ini ya. Lalu terdorong, tergerak untuk memberi uang. Hanya begitu. Kasih tips gitu ya, Pak. Kenapa? Kasih tips. Ucapan terima kasih. Ya, itu mungkin yang pas itu ya. Ucapan terima kasih. Jadi tidak ketemu kita transaksi atau jual beli di Iya. Injil Markus. Beda ya. Gratifikasi. Nah, sekarang begini, ambil contoh satu lagi ya. Ini contoh yang gampang-gampang saja. Apa yang membuat ini Petrus sadar kalau dia sudah menyangkal Yesus? Ayam berkokok. Ayam berkokok Ayam berkokok Gimana suaranya? Gimana suaranya? Ayam berkokok 3 kali. 3 kali. 3 kali, Pak. Iya, saya tanya suaranya. Mengkhianati Sekarang silahkan ke masih Markus ya. Silahkan ke masih di bab 14. Coba lihat Markus 14 ayat 72.
Dan pada saat itu Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Jadi ini nyampur ya antara tangisan Petrus dengan kokok ayam. Dan bacanya jangan sampai salah, Petrus berkokok, ayam menangis. Nah, ini jelas kan? Mendengar suara ayam berkokok, Petrus ingat. Ya. Tadi Tuhan bilang sebelum ayam berkokok 2 kali. 2 kali, kamu akan menyangkal aku 3 kali. 3 kali. 3 kali. Jelas? Sekarang Bapak Ibu kita ke Injil Lukas. Kan dari tadi belum buka Injil Lukas ya. Lukas. Pas berapa, Pak? Yang berapa, Pak? Lukas bab 23. 3. Sorry, kok 23? 22. Lukas 22. Ingat. 22 ayat 60 dan 61. 22. Berpalinglah Tuhan memandang Petrus, Tapi Petrus maka berkata, terdengarlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pertanyaannya diulang ya. Apa yang membuat Petrus sadar bahwa dia sudah menyangkal Yesus? ayam berkokok. Ayam berkokok. Coba baca lagi yang ayat 60 dan Ucapan 61. dari Yesus. Ayo baca lagi yang Lukas 22 ayat 60 dan 61. Aku tidak tahu bukan apa yang dikatakan aku ketika dia sementara ia berkata berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, teringatlah Tanyanya gimana Pak tadi? Tuhan berpaling. Apa yang membuat Petrus sadar bahwa dia sudah menyangkal Yesus? Tuhan memandang Petrus. Perkataan Tuhan sebelum ayam berkokok pada hari ini. Coba lihat ayat 60. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Yesus. Iya, lalu berpalinglah Lihat Tuhan ayat 61. memandang Petrus. Teringatlah Petrus. Kok teringatlah? Yang membuat Lalu Petrus berpalinglah. Berpalingnya Tuhan. Berpalingnya Tuhan. Berpalingnya Tuhan. Pada memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata Iya, yang kepadanya. membuat Petrus ingat kalau sadar kalau dia sudah menyangkal Yesus. Pandangannya Tuhan. Ayam berkokok. Lihat ayat 61. Masuk masih bicara ayam lagi. Berpalinglah Tuhan. Berpalinglah Tuhan memandang Tuhan. Petrus. Maka Teringatlah Petrus. ingatlah Petrus. Sarungkanlah pedangmu. Mana ayamnya? Ayamnya di ayat 60, tapi itu tidak membuat Petrus ingat. Yang membuat Petrus ingat, sadar adalah pandangan Yesus. Tuhan memandang Petrus. Ya kan? Ini Injil Lukas. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar bahwa Petrus sadar dia sudah menyangkal dan yang membuat dia sadar itu ayam, nah jangan cari di Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Tapi kemudian kalau Bapak Ibu mendengar Yesus memandang Petrus, terus Petrus nyadar. Bapak Ibu jangan komplain dulu, selama ini yang saya tahu begini. Oh ternyata itu dari Injil Lukas. Begitu. Ini saya mengajak Bapak Ibu lihat buka-buka Alkitab kita ketemu macam-macam begini ya. Nanti nggak Baik, perlu diperdebatkan ya Pak. Kenapa? Tidak perlu diperdebatkan karena beda-beda semua. Jangankan diperdebatkan, Bu, membuka dan melihat perbedaannya baru malam ini sudah ngajak dia. Tidak ada yang tahu sana, tidak tahu sini. Tahu. Berarti ini Dari bacaan-bacaan Tuhan tuh muncul gitu Pak di sini Pak dalam ayat ini ya. bacanya tidak cermat. Saya doa penutup aja ya.
Udahan, Pak. Oh, Belum Pak selesai. Nathan, Abang ngerti lagi sekarang. Iya, ya, asik-asik oke. kok doa penutup sih. Ya, kalau sedang pusing gini terus doa penutup. Sekarang saya ambil contoh lagi. Ya, sekarang buka yang Injil Yohanes ya. Setiap Jumat Agung, Bapak Ibu pasti mendengar kisah sengsara Yesus Ya, menurut dan Yohanes. Yohanes. ya. Yohanes. Iya, Ya, betul. pasti. Betul. Ya. Iya. Sengantuk-ngantuknya Bapak Ibu pasti ada bagian yang Bapak Ibu dengarkan. Ya. Mulai dibaca, sudah mulai berat, mulai mengantuk, tapi kemudian ketika mendengar selesailah sudah, Yesus Bapak, nah bangun. Nah, tapi nanti ketika Bapak Ibu mempelajari sungguh-sungguh Injil Yohanes, Bapak Ibu akan menikmati keseruannya. Pertanyaannya sekarang, Yesus itu memikul salib, itu karena maunya sendiri atau karena disuruh? Kita ngomong Yohanes. Bapak Ibu jadi buka Injil Yohanes bab 18. Disuruh. Mau sendiri. Bab berapa, Ya, Pak lihat Seto? dulu Injil Yohanes bab 18. 18. 18. Yohanes berapa, Pak? bab 18. Ayat 33. Cepat sekali begitu dari Lukas sudah langsung ke Yohanes. cepet, Pak. Luar biasa. Bab berapa? Ayat berapa? Oh kan, mulainya dengan Yesus ditangkap kan ya, bab 18. Iya. Terus. Kemudian Bapak Ibu silahkan ke bab 19 ayat 17. 19. 19. Sambil memikul bab salibnya, 19. ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Pertanyaannya, memikul salib karena disuruh atau karena maunya sendiri? Mau sendiri. Maunya sendiri. Suruh. Kalau mengatakan disuruh, saya curiga, Ibu. Ibu menjawab bukan berdasarkan apa yang tertulis, tapi Ibu menjawab berdasarkan apa yang ada di memori. Iya. Ah, coba lihat teksnya. Diperagakan enggak? Boleh Bapak Ibu peragakan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tengkorak. Jelas kan? Karena maunya siapa? Mau sendiri. Mau sendiri. Ngambil sendiri salib. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu mendengarkan pasio itu di Jumat Agung, Bapak Ibu ketemu Simon dari Kirene itu enggak? Iya. Iya. Beneran. Coba ingat lagunya, coba kalau pas pasio, Simon. Memikul salib, ganti kamu salib. Iya, tapi saya pertanyaannya yang ini Bu, yang di pasio, bukan jalan salib. Yang di pasio, yang pas upacara Jumat Agung. Ada Simonnya enggak? Enggak ingat. Enggak ingat, enggak ada. Oh, enggak ada. Gini, mengingatnya gini loh. Jumat Agung, pasio ya. Iya. Pasio Jumat Agung itu diambilnya dari Injil Yohanes. Jadi Bapak Ibu sedang menghadapi teks yang dibacakan waktu pasio itu. Coba lihat ayat 18. 18. Udah nyampe kan? Dan di, Bab 18. dan di situ ya disalibkan mereka. Iya, udah nyampe kan? Iya, cepat banget ya. Iya. Iya, disalibkan. Kalau di pasio, Bapak Ibu tidak akan ketemu dengan Yesus jatuh, dibantu oleh Simon, ditangisi perempuan. Di Jumat Agung, di upacara, enggak, Bapak Ibu tidak menemukan. Iya. Bapak Ibu menemukannya pagi waktu jalan salib itu loh. Tablo. Iya, benar sih. Jalan salib, nggak usah ngomongin tablo dulu. Soalnya tablo itu nggak resmi gereja Katolik, tapi jalan salib itu bisa dikatakan lebih resmi kan. Perhentian yang keberapa? Yesus jatuh. Perhentian yang keberapa? Saya nggak hafal. Perempuan menangisi Yesus. Perhentian keberapa lagi? Ini Yesus dibantu Simon. Simon dari Kirene. Dan kelima. Bapak Ibu ketemu dengan Yesus yang jatuh, dibantu Simon, ditangisi perempuan. Begitu Bapak Ibu mengikuti upacara Jumat Agung, Bapak Ibu tidak menemukan itu semua.
Enggak ada Yesus dipaksa mikul salib. Yang ada Yesus memikul salib karena maunya sendiri dan enggak jatuh. Udah nyampe Golgota. Beres. Bapak Ibu, begini ya. Saya enggak menghina ya. Tapi Bapak Ibu sudah berapa kali mengikuti perayaan Jumat Agung? Seumur hidupnya. Enggak Banyak kehitungan. kali. Enggak Jadi Katolik, terhitung. Betul. Setiap hari nggak kalau dia jalan salib Tahun. Tapi kemudian kalau tidak dipelajari, maka ya kita nggak menyadari apa yang sebenarnya kita dengarkan. Betul, betul. Bener banget, Pak. Bener. Hanya orang nggak tahu nih. Iya. Betul. Apalagi begini pertanyaannya. Menjelang kematiannya itu, Yesus bilang apa? sudah selesai. Selesailah sudah kan. Maafkan Ini ya. Pasion begitu. Tapi yang teringat di memori selain selesailah sudah mendengar Yesus bilang apa? Aku haus. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang misalnya begini. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu perhatikan. Ibu sedang ngutip Injil apa? Loh, Ibu ngutip ayat, loh, ngutip teks loh ya. Iya. Dan Bapak Ibu hanya menemukan kalimat itu di Injil Lukas. Nggak ada di tempat lain. Injil yang lain itu menjelang kematian Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan Bapak Ibu tidak menemukan itu di Injil Yohanes. Bapak Ibu malam ini jangan nyalain saya ya. Bapak Ibu buka sendiri teks-teksnya ya. Yang di bab 19 ayat 28 di aku ada tulisannya sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Kenapa? Di aku 19 Yohanes. Pertanyaannya apa? Kan kata Bapak di tempat lain nggak ada Eloi, tulisan Eloi. haus. Yang tidak ada. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu Matius, Markus, dan Lukas mengatakan itu. Tapi Yohanes enggak. Aku haus. Oh iya, Yohanes enggak. Oh gitu Yohanes ya. aku haus. Aku haus. Kak Seto, Kak Seto, kalau gitu Tuhan Yesus mati karena apa kira-kira Kak Seto? Enggak ada kira-kira, Pak. Kita ngomong yang sebenarnya. Bukan karena haus, bukan. Kalau Karena tanya Yesus mati karena apa? Karena kekurangan darah. Kelelahan. Ah, itu jawabannya kan begitu. Yesus mulai disalib jam berapa? Jam 12. Jam 12. Jam 12 Kemudian, ya kan. ya, Yesus wafatnya jam berapa? Jam 3 jam. 3 siang. Apa bisa karena kedinginan? Iya, lihat yang ada, kita ketika berbicara, kita bicara teksnya, dasarnya ya. Bukan asumsi, bukan dugaan, tapi berdasarkan apa yang ada di dalam teks. Tentang jam-jam penyaliban, itu kita temukan dasarnya. Ya. Kemudian, sebenarnya penyebabnya kenapa Yesus mati ya dibunuh. Bisa darah. Baik, sekarang ini kita kebanyakan kita menggunakan waktu untuk melihat sana sini ya. Tapi sekarang saya akan sampaikan dulu begini. Sampaikan dulu ketika kita membaca keseluruhan perjanjian baru ya, baca keseluruhan perjanjian baru. Itu mulainya dengan Yesus yang berkarya. Yesus berkarya, mengajar tentang kerajaan Allah. Yesus kemudian membuat mukjizat. Kemudian sesudah itu, karena pengajarannya, Yesus harus berhadapan dengan para pemuka Yahudi. Para pemuka Yahudi mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan mereka benci kepada Yesus. Dan jelas, ya, jelas ini dapat mendorong mereka untuk menyingkirkan Yesus. Dan mereka wujudkan itu. Mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Pembunuhannya benar-benar terjadi. Tapi pembunuhannya Bapak Ibu ini aneh. Pembunuhannya dilakukan secara legal. Yesus dibunuh
setelah diadili. Pengadilan memutuskan Yesus dihukum mati. Tapi kalau saya bertanya, waktu Yesus ditangkap, tuduhannya apa? Waktu Yesus diadili, tuduhannya apa? Kalau Bapak Ibu jawab, apapun jawabannya salah. Kenapa? Ketika Yesus ditangkap, alasannya apa? Nggak ada. Yesus diadili, tuntutannya apa? Nggak ada. Bapak Ibu baca Injil Markus akan ketemu orang-orang mencari kesaksian palsu tentang Yesus. Yesus ditangkap karena bencinya orang-orang itu. Dan kemudian di sidang mereka baru mencari alasan yang dapat membuat Yesus dijatuhi hukuman mati. Mereka mau menghadirkan saksi-saksi palsu, gagal semuanya. Lalu baru imam besar nanya, benar nggak kamu itu Mesias anak Allah? Yesus mengatakan, Kamu yang mengatakan begitu. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Mereka semua langsung ambil keputusan ini, hujat. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Hujat kepada Allah itu hukumannya hukuman mati. Ya, Imamat bab 24. Orang yang menghujat Allah, jadi hujatan Yesus Bapak Ibu, yang dituduhan sebagai Yesus menghujat, itu terjadinya di sidang, bukan sebelum sidang. Kan Yesus diam saja kan waktu di sidang? Diam saja. Terus baru imam besar nanya, benar nggak kamu Mesias anak Allah? Baru Yesus jawab, oh ini hujat. Nah menurut Imamat bab 24, orang yang menghujat Allah itu hukumannya mati. Tapi hukuman matinya harusnya dilempari batu. Kok Yesus disalib? Waktu itu, para pemuka Yahudi, Bapak Ibu bisa lihat di Injil Yohanes ini ya, orang Yahudi tidak diperbolehkan mengeksekusi, menjatuhkan hukuman mati. Maka Yesus dibawa ke Pilatus, pengadilan Roma ya. Tujuannya Yesus mati, sudah tujuannya itu. Tujuannya itu. Bapak Ibu, kalau urusan pemerintahan ya, kerajaan gitu ya. Orang yang mau berkhianat, memberontak, itu hukumannya mati. Hukumannya mati. Maka tuduhan kepada Yesus apa? Lihat, tangan Yesus dibelenggu supaya tampak berbahaya. Lebih berbahaya dari Barnabas. Ya. Kemudian tuduhannya apa? Mengaku sebagai raja. Loh, beda kan? Di sidang dituduh anak Allah, kepada Pilatus tuduhannya geser. Mengaku sebagai raja orang Yahudi. Nah, kemudian harapannya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan nyatanya Yesus dihukum mati. Tapi kemudian yang terjadi setelah mati, dikuburkan, Yesus bangkit menjumpai para murid. Sesudah itulah Bapak Ibu, para murid ditugaskan untuk memberitakan Yesus. Yesus adalah yang mati dan bangkit. Yang percaya kepada Yesus akan mati, tapi akan bangkit seperti Yesus. Kemudian para rasul pergi memberitakan Yesus ke banyak tempat. Sementara itu, Paulus ketemu dengan Yesus dan kemudian dilibatkan di dalam pemberitaan Injil. Kisah para rasul, Bapak Ibu, bercerita tentang pemberitaan Injil. Keempat kitab Injil bercerita tentang Yesus. Kisah para rasul bicara tentang pemberitaan Yesus. Kemudian dalam pemberitaan Injil itu banyak jemaat kan terbentuk berkat pewartaan para rasul. Ketika di satu kota ada masalah, ketika di satu jemaat ada masalah, rasul, Paulus, Petrus, Yohanes tadi ya, nggak bisa datang sendiri. Maka kemudian ditulislah surat untuk menjawab, untuk menanggapi soal-soal yang dihadapi jemaat. Jadi surat-surat yang Bapak Ibu temukan di Perjanjian Baru itu tadi, itu isinya adalah tanggapan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh jemaat. Jangan kaget, Paulus kok nggak bicara tentang Bunda Maria?
Jemaat tidak pernah mempersoalkan Bunda Maria. Nah, kemudian kitab Wahyu sama. Jemaat menghadapi penganiayaan. Kitab Wahyu ditulis untuk menghibur jemaat supaya bertahan di dalam iman, supaya tetap percaya kepada Yesus. Nah, kemudian itu isi perjanjian baru kalau diringkas begitu. Duh, kenapa tapi kok Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kok beda? Yang membuat berbeda itu begini. Sekarang begini, Bapak Ibu bicara kepada 4 orang yang berbeda pun Ibu akan berbeda-beda bicaranya. Bapak Ibu bisa mengucapkan huruf S. Tapi waktu Bapak Ibu bicara sama anak kecil masih balita yang nggak bisa mengucapkan S, Bapak Ibu pura-pura kan nggak bisa bilang S. Coba bilang susu tapi kepada balita ngomongnya apa? Itu bicaranya beda. Tapi ketika Bapak Ibu presentasi tentang produk susu, Bapak Ibu ngomongnya gimana? Susu. Lalu bicara tentang kandungan vitamin apa yang ada di dalamnya, ngomong gitu kan? Itu Ibu satu orang saja ngomong kepada kelompok yang berbeda, Bapak Ibu akan bicara berbeda. Nah, sekarang Bapak Ibu yang nulis itu ada 4. Nulis kepada orang-orang yang berbeda. Bapak Ibu akan ketemu Matius itu banyak sekali mengutip perjanjian lama. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata. Kamu telah mendengar, jangan berzina. Kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapi. Bapak Ibu hanya temukan itu di Injil Matius. Kenapa Matius banyak mengutip perjanjian lama? Jawabannya gampang. Matius kan nulis untuk orang Kristiani latar belakang Yahudi. Tapi kemudian Bapak Ibu baca Lukas. Baca Lukas dan Bapak Ibu akan menemukan ini. Ceritanya banyak. Perumpamaan-perumpamaan terkenal yang Bapak Ibu ingat-ingat, itu jangan-jangan dari Injil Lukas. Coba sebutkan, terutama yang paling Bapak Ibu kenal. Yang paling terkenal menurut Bapak Ibu. Air menjadi Anak anggur. yang hilang. Anak Air yang menjadi hilang. anggur. Nah, Lukas 10. Sebut lagi. Anak yang hilang kok. Bab 15. Ada yang lebih terkenal? Air menjadi anggur. Itu mukjizat, bukan perumpamaan. Kisah, cerita yang dibuat Tuhan Yesus. Orang Samaria. Orang Samaria, baru itu bab 10. Perumpamaan yang sulit, bendahara yang nggak jujur. Nah, itu di Lukas. Lukas banyak menggunakan cerita karena yang dituju bukan orang Yahudi gitu. Sementara Yohanes, wah ini ngomongnya susah bener ini. Karena yang dituju berbeda. Yang dituju oleh Injil Yohanes, itu adalah kelompok jemaat yang diganggu oleh orang-orang pintar yang mengaku kenal dengan Tuhan, punya kontak langsung dengan Tuhan. Kemudian pembicara, penulis 4 ini juga berpengaruh. Sekarang begini, Bapak Ibu dengan latar belakang yang berbeda disuruh bicara tentang kematian Tuhan Yesus tadi. Itu kan? Yesus itu matinya karena apa? Kedinginan, dehidrasi, atau kehabisan darah? Nah, itu kan ngomongnya berbeda-beda. Itu ngomong dengan cara apa seperti itu? Apakah waktu itu ada dokter yang melakukan otopsi terhadap kematian Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Arseto, kenapa dia mati duluan daripada Tunggu dulu, kedua kita itu? selesaikan bicara ini dulu supaya nggak bingung nanti ya. Nah, kemudian pribadi yang menulis Injil itu berpengaruh. Bapak Ibu tahu Lukas dokter, Markus bukan. Ketika bicara tentang perempuan yang sakit pendarahan, Markus mengatakan, ini perempuan yang sakit pendarahan itu sudah pergi kepada banyak tabib, sudah dihabiskan duitnya, tapi keadaannya tidak membaik,
tapi malah makin memburuk. Bapak Ibu kalau ada dokter di sini rasanya nggak nyaman kan kalau ngomong kayak gitu. Kalau nggak percaya Bapak Ibu coba ngomong di depan dokter, sudah sakit dibawa ke dokter, duitnya habis, nggak sembuh, malah makin sakit. Itu yang jadi dokter pasti nggak nyaman sekali dengar omongan kayak gitu. Nah, di Lukas, Bapak Ibu tidak temukan itu. Yang Bapak Ibu temukan di Lukas tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Jadi, pendengar dan penulis, pembaca dan penulis Injil berpengaruh mengapa yang satu beda dengan yang lain. Baik, Pak Erwin sampai di sini silahkan. Masih ada waktu untuk sedikit tanya jawab. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Seto. Ya, penjelasan yang menarik. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya atau saya bertanya terlebih dahulu ada di chat Pak Seto. Pertanyaannya begini. Mohon penjelasan penulisan kata kamu dengan huruf K besar itu ada di Matius 25 ayat 34 dan ayat 41, juga di Efesus 5 ayat 14. Apakah ada maksud tertentu atau salah ketik? Ini ada perbedaan pemahaman tentang perbedaan pandangan sebenarnya tentang penulisan dan ejaan itu. Saya termasuk yang memperhatikan itu. Kalau kamu dalam keadaan biasa sebenarnya K-nya harusnya kecil. Engkau, kamu, kalau itu dimaksudkan Tuhan besar. Tapi kemudian itu termasuk yang tadi saya sebut. Kalau Bapak Ibu mengalami keberatan tentang teks, itu boleh diajukan keberatan. Bapak Ibu boleh kirim surat, kirim berita ke lembaga Alkitab, sampaikan saja. Jadi kalau saya akan memahaminya berdasarkan ejaan di dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang kedua ketika menyapa, itu huruf kecil juga sudah cukup. Kalau kamu nanti akan ketemu pakai huruf besar akan kerepotan membedakan kamu itu Tuhan atau sesama. Tapi kalau misalnya orang mengatakan guru datanglah ke sini, itu kalimat langsung kan, maka gurunya G-nya harus besar. Ya, begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan cukup menjelaskan ya Bu Siska. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya boleh langsung open mic. Saya Pak Seto, yang menulis itu Lukas sama Matius, Markus, Lukas. Karena banyak yang mengutip seperti tulisan Lukas itu karena Lukas itu pengikut Yesus langsung, begitu. Jadi dia menulis apa yang dilihat langsung pada Yesus. Itu pikiran saya. Yang Begitu. di antara keempat penulis sebenarnya yang paling dekat dengan Yesus itu yang Yohanes malah. Nah, kalau Lukas itu seperti Paulus. Maksudnya dia orang Yahudi perantauan yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Lukas itu tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi menjadi percaya kepada Yesus karena Paulus. Murid Paulus, katakan saja begitu. Nanti ya saya bisa menunjukkan itu Bapak Ibu nanti boleh melihat Ibu periksa nanti ya, periksa sendiri tapi ya. Di kisah bab bab 16. Kisah. Tapi nanti Ibu periksa sendiri. Kisah bab 16, mulai dari ayat 4 sampai selesai. Di situ digunakan kata kami. Lukas menulis kisah para rasul. Nah, kemudian Lukas menggunakan kata kami. Berarti penulis ada di dalam cerita itu. Lukas itu menemani Paulus di dalam pemberitaan Injil. Oh iya, ya betul. Ya, begitu. Ya, makasih. Ya, gimana? Ya, terima kasih Bu Heti. Tadi waktu Pak Seto menjelaskan, saya sempat lihat Pak Didimus angkat tangan. Ya. Apakah ada yang mau ditanya? Pak Didimus? Udah makan. Atau salah pencet?
Salah pencet mungkin ya. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya, kita masih punya waktu sekitar 15 menit, 10 menit lah. Saya mau bertanya untuk yang pelajaran yang lalu masih boleh nggak Pak Erwin? Silakan Bu. Waktu itu kan agak terburu-buru ya. Saya mau nanya yang nama Susana itu sering, maksudnya ada beberapa ayat di Injil di kitab Daniel ditulis, tapi ini agak sampingan ya Pak Seto. Cuman hari pesta nama saya nggak lihat di kalender-kalender, sedangkan nama-nama yang lain itu banyak, Yohanes apa, Ignatius apa, dan yang lain-lain. Tapi saya nggak pernah lihat yang Susana, pesta namanya kapan, nggak tahu Pak Seto. Sampai akhirnya saya lihat dari diocese di Singapura atau mana itu, ada di balik pesta namanya Santa Clara. Lalu saya lihat di Katakom, namanya dihapuskan dari pesta nama karena ada pembunuhan atau penjara apa gitu, Pak Seto. Mana yang betul ya? Tolong dijelaskan. Wah, ini Ibu yang bertanggung jawab karena Ibu yang punya nama, Ibu ya. Iya, sudah carinya susah, nggak ketemu. Bahkan Ibu harus mencari tahu Susana yang Ibu ambil sebagai nama, ini Susana istri Kusya, bendahara Herodes, atau Susana yang ada di kitab Daniel. Iya, itu keburu ibu saya meninggal, saya nggak sempat tanya Pak Seto. Ya, Ibu Entah yang istrinya Yoyakim kah atau yang mana, nggak ngerti. Tapi kenapa begitu banyak yang nama Susana sampai massal ya? Tapi tidak ada. Kenapa tidak ada pesta nama itu, Tanpa Pak? Susana nggak ada ya. Ibu ulang tahunnya Tidak, tanggal berapa? Ya sudah itu pesta nama Susana gitu. saya tahunnya 11 Agustus lewat di baliknya nama Santa Clara, Pak Seto. Ya, nanti Akhirnya. silakan periksa sendiri, tetapi saya akan sampaikan yang menjadi penting adalah Ibu belajar tentang pribadi orang yang namanya Ibu gunakan, kenakan sebagai nama baptis. Yang orang tua Ibu pilihkan untuk Ibu tentang nama Susana itu. Jadi tentang hari, tentang hari, tanggal, nanti silahkan periksa lagi. Tapi yang menjadi penting adalah ini. Semangat, spiritualitas yang kita temukan di dalam pribadi orang-orang itu. Kemudian begini yang berikutnya. Tadi yang saya sebut itu malah salah. Oh ya, Susana, kalau kita melihat yang di kisah para rasul, di kisah para rasul, di Lukas bab 8 itu kan ada nama Susana ya. Apa yang dilakukan oleh Susana, Yohana, lalu Maria Magdalena di situ? Sangat serius Bapak Ibu. Kenapa? Menggunakan harta bendanya untuk membantu Yesus melakukan tugas karya pelayanan, karya penyelamatan yang dilakukan. Jadi mereka melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Ini para perempuan. Dan di Injil Lukas, Bapak Ibu, ini hanya di Lukas. Injil lain nggak ada yang bercerita tentang para perempuan yang bantuin Tuhan Yesus. Kenapa? Ya, kalau kita membaca Injil Lukas, kita tahu ini wilayahnya orang Yunani, ini pendengar Lukas, pembaca Lukas. Orang Yahudi nggak akan ketemu situasi yang seperti ini dan diceritakan. Kemudian kalau ini Susana yang istri Yoyakim yang ada di kitab kitab Daniel. Bapak Ibu perhatikan, nikmati kisahnya dan kemudian baca teladan yang kita temukan di situ. Ya, dan kemudian yang tolong diperhatikan juga bukan hanya Susananya di situ ya, tapi Tuhan yang membantu menolong Susana dalam situasi sulit yang dihadapi. Nah, begitu Bu. Ya. Jadi tentang tanggal-tanggalnya saya memang tidak memperhatikan gitu ya. Tadi Jadi, yang di Lukasnya bab berapa, Pak Seto? 8 ayat 3. Oke. Yang Terima saya sebut kasih. sebagai ini istri Kusya tadi itu bukan Susana tapi Yohana. Iya, iya. Nih, ibu-ibu yang pakai nama Yohana juga harus belajar. Ini Yohana ini istri Kusya atau Yohanes yang digunakan sebagai nama perempuan.
Ada Paulus, tapi ada Paula kan. Iya. Ada Petrus, terus ada Petra. Nah, itu kan ada hal yang seperti itu. Kemudian begini juga, tidak semua tokoh yang ada di Alkitab itu diakui atau biasa digunakan oleh umat Katolik sebagai nama baptis. Gitu ya. Tidak semua. Iya, tahu. Kebiasaan di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu, begini, yang dijadikan nama baptis, kenapa kok Santo Santa? Itu yang diyakini sudah tinggal bersama dengan Tuhan di dalam keabadian di surga. Begitu, Bu? Iya. Ya, jadi harus tetap belajar tentang susana dan cari informasi ya. Ya, terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Ya, tenang Bu Susana, karena romo saya di paroki saya itu Romo Victorius Rudi Hartono. Nama santonya mestinya Victorius, tapi nggak ada Santo Victorius. Ternyata Romo Rudi itu diberi nama Rudi Hartono karena pada waktu tahun 67 Rudi Hartono menang bulu tangkis, makanya dikasih nama Victorius. Itu nggak ada Santo Victorius sebetulnya. Pak Seto, ini ada pertanyaan satu lagi di chat. Pak Seto, ini pertanyaannya nggak terlalu terkait sama malam hari ini, tapi mungkin nggak tahu Pak Seto bisa ini. Pak Seto, apakah keberadaan kayu salib Yesus masih ada sampai sekarang? Apakah kayu salibnya dibuat sendiri oleh Tuhan Yesus? Karena Yesus tukang kayu. Kasihan Pak kalau buat sendiri, Tuhan Yesus itu orang Nazaret, disalibnya di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, ini juga hal yang penting ya. Kalau kita belajar Perjanjian Baru, kita belajar juga tentang ini peta Nazaret itu ada di utara, di wilayah Galilea. Yerusalem itu di selatan. Pertanyaan saya waktu kecil itu gini, kenapa sih Tuhan Yesus kok ditangkapnya di Getsemani? Gitu. Rumahnya kan Nazaret, ditangkapnya di Getsemani. Nah, kemudian begini, salib, Bapak Ibu, itu hukuman yang biasa dikenakan oleh penguasa Romawi ya untuk kejahatan-kejahatan berat. Saya mengira di antara Bapak Ibu ada yang dulu nonton film Spartacus ya. Ada yang nonton film Spartacus? Lama. Itu yang bintang filmnya aja itu bapaknya Michael Douglas ya. Itu film lama sekali. Nah, di dalam film itu Spartacus itu kan pemberontak, budak yang memberontak. Hukumannya gantung di salib. Dan kemudian hukuman salib itu ini hukuman yang dimaksudkan untuk memberi efek teror. Terornya bagaimana? Perhatikan tulisan. Pemberontak, budak yang memberontak misalnya ya. Memberontak terhadap Roma. Kalau itu ada tulisannya di situ, orang yang digantung di salib itu tidak diturunkan seperti Yesus. Orang yang digantung di salib akan dibiarkan mati tergantung. Nanti setelah mati tetap dibiarkan sampai burung-burung pemakan bangkai datang. Efek terornya di mana? Berani berontak lawan Roma, nih konsekuensinya. Mati di salib. Digantung di salib. Itu efek teror. Jadi kalau bicara tentang siapa yang bikin, nah ya yang menghukum. Yang menghukum. Karena hukuman salib itu dimaksudkan seperti itu. Dan kemudian kalau berbicara tentang ini, salibnya ya. Santa Helena abad keempat, mama dari Kaisar Konstantinus, itu yang kemudian mengurus tentang penemuan salib itu ya. Salibnya kemudian menjadi serpihan-serpihan dipotong kecil-kecil sebagai relikwi, dan kemudian itu sampai kemana-mana. Yang istimewa adalah di paroki kami di Santo Servasius ada serpihannya. Tapi nggak ditunjukkan ya, tunjukkan bahaya nanti. Ada suratnya, bukan sekedar potongan terus dibilang ini. Nah, ini ada suratnya karena
gereja kami itu kan menerima banyak relikui, banyak sekali relikui. Dan kemudian itu didapatkan dari ini gereja di Maastricht di Belanda. Orang nggak akan nyangka di tempat kami itu ada ini relikui Santo Ignatius Loyola. Dan relikuinya kelas, bukan kok ngomongnya kelas. Relikui yang terpercaya. Begitu, Pak. Oke. Pak Seto, saya jadi penasaran sebetulnya. Tadi Pak Seto sempat menjelaskan bahwa Yesus, orang Yahudi tidak berhak untuk membunuh Yesus, tapi kemudian diserahkan kepada orang Pilatus sebagai penguasa Romawi untuk disalibkan. Tapi di Kisah Para Rasul kan kita tahu bahwa Stefanus itu dirajam, dilempari batu. Kenapa kok orang Israel atau orang Yahudi bisa membunuh Stefanus gitu ya? Jadi pemimpin tertinggi orang Yahudi pada waktu itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah kelompok kolegial. Jadi ada Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Ya. Kemudian pada zaman Yesus itu, kan ada di orang Yahudi ada di bawah kekuasaan Romawi. Penguasa Romawi tidak memberi izin kepada Sanhedrin, pimpinan pemuka Yahudi, untuk menjatuhkan hukuman mati dan mengeksekusi. Situasi berubah sesudah ini para rasul memberitakan Yesus. Jadi di zaman Stefanus, ya di waktu Stefanus sudah ada berubah. Nah, hukuman untuk orang yang menghujat Allah itu seperti Stefanus itu. Jadi setelah sidang memutuskan dihukum mati, seret keluar kota, lalu orang dilempari batu di luar kota. Jadi ada situasi yang berubah di situ, Pak. Indikasinya, Bapak Ibu tinggal perhatikan, ini Yesus dibawa kepada Pilatus, satu keadaannya dengan dibelenggu. Belenggu itu mau menunjukkan seolah-olah Yesus orang berbahaya. Kemudian ketika ini diberi pilihan oleh Pilatus, Yesus atau Barabas, semua para pemuka Yahudi mengatakan, bebaskan Barabas. Itu kan sama dengan Yesus lebih berbahaya dari Barabas. Nah, itu yang mengindikasikan ada perubahan situasi. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Seto. Ada satu pertanyaan lagi, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 9. Saya nggak tahu apakah ini jawabannya akan pendek atau panjang. Atau kalau misalnya panjang, mungkin bisa di-keep untuk minggu depan. Pertanyaannya begini dari Bu Reti. Apakah ada perbedaan penuturan atau deskripsi Injil dalam kaitannya dengan profesi penulis Injilnya? Tentang siapa yang menulis, tentang pribadi penulis, Bapak Ibu, kita hanya bisa tahu berdasarkan apa yang tertulis, apa yang hasil tulisannya, dan kemudian ada sedikit keterangan dari surat lain, dari kitab lain. Tetapi tentang Markus itu siapa dan seterusnya, kita hanya temukan di di Kisah Para Rasul, kita hanya temukan di surat Petrus. Tentang Lukas, kita hanya temukan di Kisah Para Rasul dan di surat Kolose. Tentang Matius, tentang Yohanes, ya kita temukan di dalam Injil. Tetapi penjelasan lebih detail kita tidak menemukan. Karena yang penting apa? Tulisannya. Baik, Bapak Ibu, malam ini cukup sampai di sini. Lalu untuk pertemuan berikut, kita akan belajar tentang isi atau hal yang utama di dalam Perjanjian Baru. Ya. Jadi hal-hal yang pokok, yang mendasar di dalam Injil, di dalam surat-surat, di dalam kitab Wahyu, bisa jadi kita akan membacanya. Nah, Bapak Ibu, silahkan melanjutkan acara. Begitu Pak Erwin ya, dan saya pamit duluan. Oke, Terima terima kasih Pak kasih. Seto Terima atas kasih, pertemuan Pak malam hari ini. Pak Seto. Kita ucapkan terima kasih kepada Terima Pak kasih, Seto. Pak Seto. Silakan Pak Seto Terima kasih Pak melanjutkan Seto. acaranya. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih, Pak Seto.